Baiklah, kita mulai sekarang live streaming pelajaran bimbingan dan konseling adab. Bagi yang sudah menyimak, silahkan membawa pulpen dan kertas untuk mencatat nanti adab yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para siswa-siswi kelas 8 MTS Nur Saadah yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dalam belajar meskipun keadaan saat ini masih dalam kondisi yang belum seperti sebelumnya belajar biasa karena ada wabah penyakit COVID. Akan tetapi jangan sampai karena halangan tersebut kita menjadi kendor dalam belajar. Akan tetapi alhamdulillah masih ada media sosial yang bisa menghubungkan pembelajaran kita. Langsung saja di antara adab-adab ketika berbicara, yang pertama, tolong disimak dan dicatat. 1. Berbicara dengan lembut, sedikit dan bermanfaat. Ya, jangan sampai pembicaraan kita tergolong ke kategori kasar, ya, dan banyak serta tidak bermanfaat. Ya, bicaralah dengan lembut, sedikit dan bermanfaat, terutama yang ada manfaatnya tentang belajar atau tentang tentang kebaikan, tentang perilaku dan sebagainya. Jikalau tidak seperti itu atau tidak bisa berbicara yang bermanfaat, mendingan lebih baik banyakin diam. Ya, banyakin diam biar selamat, ya. Selanjutnya nomor 2, adab ketika berbicara menjauhi ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, meskipun cerita itu betul. Menceritakan kejelekan saudara kita di belakang mereka dengan tujuan menjelekan atau hanya sekedar buat iseng-iseng. Itu sama ghibah, ya. Makanya tidak boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketika aku dibawa mi'raj oleh Tuhanku, aku melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku dari besi. Mereka sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Maka aku katakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah seseorang yang memakan dagingnya manusia atau menggunjing satu dengan yang lainnya dan selalu menjelekkan harga diri orang lain." Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi dosanya sangat besar di sisi Allah orang yang menggibah atau menjelek-jelekan atau menyebarkan kejelekan orang lain. Itu di sisi Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita memakan kotoran aja tidak tidak mau, kan? Apalagi memakan daging mentah saudara kita sendiri. Kalau kita menggibah, berarti hakikatnya kita memakan daging mentah saudara atau teman kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lakukan. Kecuali ghibah yang diperbolehkan, seperti ini. Misalkan saya melihat teman dia merokok, ya. Nah, tujuannya bagus. Misalkan saya ingin teman saya sadar, maka saya menceritakan dia merokok, kejelekannya tersebut kepada orang tuanya dengan maksud tujuan agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Maka itu diperbolehkan karena tujuannya baik.
Yang tidak boleh adalah hanya sekedar mempermalukan atau menjelek-jelekan. Kita tahu teman kita merokok, bukannya kita ngasih masukan, tapi di belakang ngomongin, oh si A merokok gini-gini, wah orangnya begitu ya, orangnya gini ya, nah, merendahkan. Maka itu tidak boleh ya. Fahim tum. Dan namimah atau mengadu domba dengan teman misalkan. Terkadang dalam satu kelas kan ada yang namanya sensitif, terkadang berbeda pendapat jadi berantem, atau karena satu dengan yang lain iri dengki terhadap sesuatu, terkadang wah saya ingin mengadu si A dengan si B biar berantem. Itu namanya namimah, mengadu domba. Dosanya besar ya, tidak boleh. Harusnya kita berlomba-lomba menyatukan teman ya, mendamaikan antara teman satu dengan yang lainnya. Ketika ada masalah jangan sampai justru malah menyulut api perpecahan, atau namimah namanya, mengadu domba. Nauzubillah min zalik. Adab yang ketiga ketika berbicara adalah lebih banyak diam, kecuali perkataan tersebut adalah baik dan bermanfaat. Ini mirip adab yang pertama ya. Jadi diingat-ingat, kalau misalkan perkataannya tidak bermanfaat atau tidak ada faedahnya, mendingan kita diam. Kalau sudah pasti perkataannya bagus atau bermanfaat, itu baru kita boleh berbicara seperti itu. Karena setiap perkataan yang kita lontarkan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Di dunia saja kadang-kadang kita kalau tidak menjaga lisan, kadang-kadang menyakiti teman ya. Padahal menyakiti teman itu dosanya juga besar. Makanya kita harus hati-hati, harus pandai menjaga lidah. Nomor 4, adab ketika berbicara yang keempat adalah berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. Berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sesungguhnya kejujuran membawa seseorang kepada amalan kebaikan yang ikhlas, dan amalan kebaikan tersebut membawa seseorang menuju surga. Dan sesungguhnya seseorang lelaki selalu jujur sampai dirinya ditulis sebagai siddiq di sisi Allah, yaitu orang yang senantiasa bersikap jujur. Dan kebohongan membawa keinginan untuk melakukan maksiat, dan maksiat membawa seseorang menuju ke api neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki selalu berbohong sampai dirinya ditulis sebagai pembohong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, garis besarnya, kalau orang suka berbohong, itu berarti dia sedang mengarahkan dirinya menuju neraka. Nauzubillah min dzalik, menuju keburukan. Sedangkan kalau orang senantiasa jujur, berarti dia mengarahkan dirinya menuju jalan ke surga, yaitu kebaikan. Makanya diingat-ingat selalu ya, semboyan Ustadz kita, Ustadz Safari. Kalian pasti hafal ya kan? Jujur mujur, tidak jujur hancur ya. Senantiasalah berkata jujur dalam keadaan apapun. Yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua untuk memulai berbicara. Berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang ingin memulai pembicaraan, akan tetapi terdapat rekannya yang lebih tua darinya, maka baginda Nabi menyarankan atau memberitahu, dahulukan yang besar, dahulukan yang besar. Yang dimaksud yaitu dahulukan yang lebih tua. Kalau kita ada di perkumpulan bersama orang-orang tua misalkan, itu kalau nanti kalian sudah ikut di Karang Taruna atau di organisasi sosial dan sebagainya, kalau sudah dewasa, nanti kalau ketika berbicara di perkumpulan tersebut, kalau ada orang tuanya atau orang yang dirasa di situ ditokohkan, itu baiknya kita memberikan kesempatan mereka terlebih dahulu. Ataupun kalau seandainya kita ditunjuk sebagai pembicara misalkan, itu
kita izin terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Atau ketika kita berkumpul dengan mereka, jangan banyak bicara kita. Akan tetapi kita harus sering mendengar nasihat-nasihat beliau. Karena beliau-beliau orang tua itu lebih banyak pengalamannya dari kita, lebih banyak ilmunya dari kita. Ataupun kalau ada orang tua yang dirasa biasa-biasa aja, jangan sampai diremehkan. Jangan sampai apalagi merasa kita lebih baik. Itu tidak boleh ya. Harus hormat kepada siapapun itu yang usianya lebih tua dari kita. Nomor 6, tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, jika kamu kepadamu maka itu akan menyusahkan kamu. Ya. Jangan suka menanyakan urusan orang lain kalau tidak penting. Karena semakin kita ingin tahu kehidupan orang lain yang tidak ada urusan kepentingan di situ, maka nanti semakin kita akan sumpah hatinya. Misalkan kita melihat di jalan ya, atau melihat teman kita ingin tahu kekurangannya, ingin tahu permasalahan hidupnya, ingin tahu lebih dalam tentang orang tersebut. Nah, perbuatan seperti itu nanti bisa menyebabkan kesumpakan di dalam hati kita, karena kita menanggung beban mereka. Seperti itu. Beda kalau kalian tidak sering ingin tahu urusan orang, justru seringnya mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Oh, kesalahan saya masih banyak, kekurangan saya masih banyak, maka saya lebih baik mengurusi diri saya daripada mengurusi orang. Kalau saya mengurusi orang, nanti saya lupa dengan kejelekan saya. Seperti itu. Nomor 7, berbicara dengan baik dan lembut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini seperti nomor 1 dan 3 ya, hampir sama. Berbicara dengan baik dan lembut. Jangan sampai ya kita berbicara kasar, terlebih kepada orang tua dan guru kita. Banyak sekali sekarang anak-anak yang maaf tidak menjaga lisannya, tidak tahu ilmu Anda berbicara, sehingga dia kadang-kadang bahkan sering kepada orang tuanya lebih tinggi suaranya. Padahal itu haram, dosa. Ketika dipanggil atau disuruh membantu orang tuanya, dia marah-marah. Terkadang malah membentak orang tuanya, nauzubillahi min zalik. Itu tidak boleh ya. Kita kalau di depan orang tua, di depan guru itu harus jaga hati dan jaga lisan ya. Jangan sampai menganggap kita lebih mulia atau meremehkan beliau ya. Jangan sampai, karena orang tua adalah manusia yang harus kita cintai, kita hormati setelah Allah dan Rasul ya. Maka jangan sampai meninggikan suara. Kalau bisa di depan beliau kita duduknya yang sopan ya. Boleh kita akrab dengan ibu dan bapak, tapi harus tahu batasan ya. Batasannya bagaimana? Batasannya ya itu tadi, jangan sampai meninggikan suara. Kita misalkan akrab. Nah, akrab sama orang tua, sayang ya, merasa dekat, tapi jangan sampai kita kayak teman. Nah, kalau kayak teman ini bermasalah, nanti jatuhnya bisa meremehkan atau tidak hormat kepada beliau. Syukur-syukur dalam sela-sela aktivitas di rumah itu deketin orang tua, kita pijitin ya. Apalagi atau nanya, "Bu, yang perlu dibantu apa, Bu? Saya bantu." Atau, "Bapak, kira-kira saya disuruh apa ini?" Nah, semangatnya seperti itu ya. Pahalanya besar sekali ya, menyenangkan orang tua.
Jangan sampai ya dalam keseharian kita tidak sama sekali membantu orang tua. Ya, dari pagi sampai malam kerjaannya tidur, main game, apalagi jalan keluar, lupa sholat, lupa belajar. Ketika diingat orang tua, membentak, marah-marah. Orang yang seperti itu, anak yang seperti itu anak durhaka, ya. Nauzubillah, kalau nggak bertobat, nggak berubah, nggak minta maaf sama orang tua, jangan berharap kalian sukses, ya. Orang yang sukses kuncinya adalah memuliakan ibu dan bapak, ya. Yang kedelapan, menjauhi kata-kata yang kurang sopan dan tidak mencaci maki orang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, kita jangan sampai dalam kehidupan ini merendahkan siapapun, ya. Teman kita kayak orang lain yang ada di luar sana, apalagi orang-orang tua kita rendahkan, jangan sampai, ya. Bahkan ketika kita melihat seorang yang kelihatannya ahli maksiat, ya, orangnya suka mabuk, suka misalkan memakai narkoba, minum minuman keras dan sebagainya, dilihatnya di lingkungan masyarakat dia orang jahat, orang buruk dalam dicap masyarakatnya. Jangan sampai dalam hati kita terbetik kita lebih baik dari mereka, atau kita mendoakan mereka, wah itu orang jelek banget itu ya, kerjaannya cuma minum minuman keras, wah bego banget tuh ya, gimana tuh ya, doain jelek. Tidak boleh, ya. Kalau melihat orang seperti itu, dalam hati kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut diberikan taufik dan hidayah, mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia sadar, ya Allah, dan saya Engkau lindungi agar tidak berbuat seperti itu. Karena bisa jadi orang ahli maksiat ketika dia bertaubat, dia dipandang rahmat oleh Allah, dia jadi taat seketika bertaubat. Kita yang memandang rendah pada mereka, ketika kita sombong, maka Allah benci. Bisa jadi dibalikan hati kita menjadi ahli maksiat gantian, ya. Itu bisa jadi, ya. Makanya jangan sampai sombong. Kita berbuat baik kepada siapapun, terutama orang yang lebih tua dari kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita harus merendahkan hati. Yang kesembilan, tidak menjelaskan hukum halal dan haram tanpa dasar ilmu syariat yang benar, ya. Ini juga penting, ya. Jika kita belum tahu ilmunya benar, ya, misalkan pelajaran di sekolah jarang mendengarkan, ditambah jarang ikut pengajian, atau ditanya sama temen, hukum berpacaran apa ya menurut kamu, ya. Ada yang nanya seperti itu. Dia ini nggak pernah ngaji, nggak pernah dengerin pelajaran di sekolah. Dijawab, boleh, ya. Itu udah pada pacaran teman-teman kita. Di jalanan banyak boncengan laki-laki perempuan. Ini menjelaskan seperti itu tanpa adanya pengetahuan yang pasti tentang hukumnya, nanti fatal, ya. Sehingga dia menjelaskan yang harusnya haram menjadi halal, pacaran haram menjadi halal karena dia tidak tahu. Akhirnya ada yang mengikuti, akhirnya dia yang dengar pacaran, diikutin temennya lagi pacaran dan sebagainya terus. Akhirnya dia dapat dosa jariyah, nauzubillah min dzalik, ya. Kalau tahu ilmunya, misalkan hukum pacaran apa, dia tahu haram karena dijelaskan oleh ustadz-ustadz di MTS dan guru-guru, serta saya dengerin dari pengajian, nggak boleh karena bisa menyerumuskan orang ke perzinahan, karena belum menikah, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh pandang-pandangan.
Nah, itu boleh kalau dia sudah paham seperti itu. Tapi kalau belum tahu pasti, jangan suka memberikan, kalau ditanya teman, kalau nggak paham ya saya nggak tahu gitu. Mending nanya ustadz aja atau nanya pak guru atau ibu guru. Itu lebih selamat. Seperti itu. Yang ke-10, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika kita berdialog atau berkomunikasi, sedang berbicara dengan teman kita, misalkan, kita dengerin dulu ketika dia berbicara. Dengerin sampai dari awal sampai akhir, baru kita jawab. Terkadang kita lupa, kadang-kadang kita nggak sabar dengerin. Teman kita lagi memberikan pembicaraan pada kita pas dengerin nggak sabar, di tengah-tengah pembicaraan dia memotong kitanya, memotong dia sedang berbicara. Itu tidak sopan ya, mengganggu dia yang menyampaikan pembicaraannya kepada kita. Dengerin dulu sampai dia selesai titik, baru kita balas pembicaraannya. Jangan sampai memotong di pembicaraan yang belum selesai. Terutama ketika kita berdialog dengan orang tua atau guru, ketika dia menyampaikan ilmu di kelas atau menyampaikan ilmu di rumah, ngasih nasihat kepada kita, dengerin dulu. Seringnya kita kan nggak sabar, dikasih tahu, nak, kamu kalau belajar yang rajin, begini, belum selesai udah motong aja ini ya. Kadang-kadang seperti itu ya, motong, nggak sabar, sehingga orang tuanya tersinggung. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Dengerin dahulu, baru kita nanti kalau selesai kita balas, kita jawab. Yang ke-11, adab ketika berbicara yang ke-11 adalah mengulang pembicaraan sampai yang diajak bicara dapat memahaminya ya. Kalau sedang berbicara yang jelas suaranya, jangan tidak jelas. Misalkan ngobrol sama orang tua, misalkan kamu nanti ya kan ketika dewasa, ketika sudah kuliah atau bekerja, misalkan ada kesempatan kalian berbicara di depan umum, itu disampaikannya dengan cara yang jelas perkataannya, biar pendengar mampu memahami dengan baik. Kalau perlu diulangi 2-3 kali, biar pendengar jelas. Seperti itu. Yang ke-12, tidak berbicara bohong hanya untuk membuat para hadirin tertawa. Ya, nanti juga kalau kalian berbicara di depan umum, kalau misalkan jadi seorang ustadz atau seorang motivator atau seorang pemimpin di pekerjaan dan sebagainya, itu kalau kalian sedang ingin menghibur mereka, misalkan saya ngasih di sela-sela ngasih materi, saya mau sedikit menghibur mereka, bercanda sedikit misalkan, boleh, tapi ingat jangan sampai berbohong. Bercandanya, ngasih hiburannya jangan sampai ada kebohongan. Kalau ada kebohongan maka hukumnya dosa. Kan tadi sudah dijelaskan ya kan, jujur mujur, nggak jujur hancur, jujur surga, nggak jujur ke neraka. Seperti itu. Yang ke-13, yaitu ketika menerima telepon, yang lebih utama tidak dengan lafaz halo, akan tetapi dimulai dengan lafaz assalamualaikum. Nah, kalau kita punya handphone, ada yang nelpon, itu pas pertama kali ngejawab gini, misalkan ada telepon, jawabnya assalamualaikum ya, jangan halo baru assalamualaikum. Dosa enggak dosa, cuma kurang utama. Yang lebih utama tadi assalamualaikum baru halo gitu ya. Seperti itu ya adabnya ya. Yang ke-14, yang terakhir ya, selalu diam jika pembicaraan yang akan diucapkan tidak bermanfaat, karena hal ini merupakan tanda kesempurnaan akal pikiran seseorang ya.
tadi ini hampir sama kayak nomor berapa tadi? Kayak sama nomor 3 ya. Kembali lagi ya. Waktu itu kalian pernah mendengar hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik, atau kalau tidak bisa diam ya. Makanya perbanyak diam di zaman sekarang, jangan suka bicara yang enggak berfaedah ya. Diam selamat. Kalau kita suka bicara yang tidak penting, misalkan di luar ilmu, di luar pelajaran, di luar mengenai akhlak dan sebagainya, di luar pelajaran sekolah dan sebagainya, mendingan diam, ganti bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dapat 10 rahmat ya. Apalagi subhanallah, 1 tanaman surga, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu 1 tanaman pohon surga kalau kamu ucapkan. Daripada kalian ngobrol ya, sana ke sini nggak ada manfaatnya, kadang-kadang ngerumpi nggak jelas, mendingan pegang tasbih ya kan. Pegang tasbih ketika sudah belajar, misalkan habis belajar nih ya, habis belajar udah selesai, sama orang tua udah ngobrol, misalkan ngobrol nyenengin, itu ibadah itu ya. Kalau kalian ngobrol di rumah, ngobrol sama orang tua, ngobrolnya bercanda-bercanda, itu boleh, dianjurkan buat menambah keakraban, atau sama kakak atau sama adik, itu jatuhnya berpahala. Tapi di luar itu, kalau nggak ada yang penting, misalkan di rumah udah sama orang tua sudah ngobrol, belajar sudah, ibadah sudah, pegang tasbih aja, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu di Pasar Tarim ya, di Pasar Tarim Yaman ya, negaranya para habaib ya, para keturunan Rasul ya. Itu anak kecilnya mereka sudah, saking mereka itu dididik adab, mereka suka bantu orang tuanya di kedai atau di toko sembako. Ketika dia menunggu nunggu pembeli, dia kan menunggu, dia kan berjualan, bantuin orang tua. Di sela-sela mereka menunggu pembeli, ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih, ada yang baca buku, ada yang ngobrol sama temannya tapi ngobrol ilmu dan sebagainya. Pokoknya di sana anak-anaknya masya Allah ya, dia dididik sama orang tuanya, sangat menghargai waktu. Makanya kalau nggak ada kerjaan, pegang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, itu pahalanya sangat besar nanti di akhirat ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Mudah-mudahan dari 14 adab yang Pak Wisnu jelaskan, kalian dapat mengamalkan sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung semua ya, karena kita harus berproses. Karena manusia itu nggak bisa langsung, ada yang namanya bertahap, sedikit demi sedikit ditulis ya tadi ya yang dijelaskan ya. Kalau nanti tidak hafal, misalkan saya datangnya baru bergabung sudah di pertengahan Pak, jadi nggak tahu nomor 1 sampai 6-nya atau nomor 1 sampai 10-nya, itu nanti diulang lagi kalau ada kuota ya. Ulang, ditulis di kertas, tulis, kalau sudah ditulis tempel di tembok kamar atau di mading kalau punya di rumah, atau di buku. Nah, ada waktu senggang dibaca, kira-kira saya ucapannya sudah sesuai adab enggak ya, seperti itu. Pak, males Pak, ya jangan males ya, nggak boleh males. Kalau pengen jadi orang baik, berusaha jadi orang baik, tidak boleh males, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Nanti tugasnya tidak usah kirim WhatsApp, karena kalau dikirim WhatsApp terlalu banyak ya, nomornya nanti penuh memorinya. Mendingan ditulis di komentar di channel YouTube Asa Ada
Nah itu kan ada komentarnya, tulis. Nah, misalkan tulis nama sama kelas, di bawahnya adab ketika berbicara 1 sampai 14. Tulis, tidak harus sama dengan bahasa Pak Wisnu, dengan bahasa kalian juga tidak apa-apa, yang penting intinya sama. Kalau sama-sama yang dijelaskan tadi tambah bagus. Itu tugasnya ya, saya ulangi ya. Tugasnya adalah menulis di komentar nama, kelas, dan 14 adab yang dijelaskan tadi. Nanti yang tidak mengumpulkan ya nilainya rendah. Bagi yang mengumpulkan nilainya nanti tinggi. Seperti itu. Sekian dari saya.